Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Jumpa lagi dalam Insani Inspirasi Sabda Allah hari ini, Kamis 8 Desember 2022, pada Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Mari saudara-saudari, kita awali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dalam diri perawan Maria dikandung tanpa noda, Engkau telah menyiapkan kediaman yang layak bagi putramu. Sebagaimana Engkau telah membebaskan dia dari setiap noda dosa, semoga berkat doanya Engkau pun memperkenankan kami sampai kepadamu dalam keadaan suci murni, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Allah diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Saudara-saudari terkasih, Bunda Maria sejak dalam kandungan telah memperoleh karunia khusus yang tidak kita terima oleh manusia lainnya, yaitu bebas dari segala noda dosa, suci sejak dalam kandungan, sehingga wadah Yesus untuk masuk ke dalam dunia pun memang telah disediakan secara khusus oleh Allah. Tentu bahwa karunia yang sangat istimewa ini yang diperoleh Bunda kita, Bunda Maria, pun juga dibarengi dengan tanggung jawab yang besar.
Bunda Maria dengan mengatakan ya menerima tawaran Allah sebagai Bunda Yesus, Bunda Allah, tidak hanya memperoleh karunia di sini atau kebahagiaan atau bagian sukacita dari karunia tersebut, tetapi dengan memperoleh karunia dan juga rahmat untuk menjadi Bunda Allah, Bunda Maria pun juga mengalami banyak tantangan. Dan saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudari sekalian mengetahui bagaimana Bunda Maria sungguh-sungguh mengalami banyak tantangan, banyak penderitaan. Bahkan puncaknya ketika Bunda Maria ini menyaksikan sendiri Yesus yang adalah anaknya yang sangat ia sayangi dan kasihi harus menderita, disalibkan, bahkan wafat di kayu salib. Demikianlah kita juga saudara-saudari terkasih. Yesus Tuhan kita dengan pengorbanannya di kayu salib, kita pun memperoleh karunia penebusan dosa-dosa kita. Kita yang manusia berdosa diampuni segala kesalahannya dan layak untuk menerima karunia hidup kekal. Dan tentu karunia hidup kekal ini haruslah kita jaga, haruslah kita pelihara, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Tentu kita mengalami sukacita, mengalami kegembiraan, mengalami kebahagiaan dalam hidup kita sehari-hari. Tapi kita pun juga tidak menyangkal dan harusnya kita tidak menghindari atau mengeluhkan atau menolak segala tantangan, kesulitan, dan penderitaan yang harus kita alami. Semoga melalui perayaan hari ini, Hari Raya Bunda Maria dikandung tanpa noda, dan juga melalui sabda Allah dalam Injil hari ini, kita diingatkan, dikuatkan kembali untuk senantiasa memeriksa batin kita, memanfaatkan masa penantian ini untuk membersihkan hati kita dan kembali betul-betul mau mendengarkan dan melaksanakan hidup seturut dengan kehendak Tuhan sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Bunda Tuhan kita, Bunda Maria. Semoga Roh Tuhan membantu kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dengan memilih Bunda Maria menjadi Bunda Putramu, Engkau membebaskannya dari segala noda dosa. Kami mohon, bantulah kami agar kami pun dapat meneladan Bunda Maria untuk senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.